yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang beliau ini pantaran dengan Habib Ali Al-Habsyi, orang lebih umur. Radhiyallahu anhu pernah bercerita, telah sampai berita kepada kami bahwa Syekh Abdullah bin Abdul Baqi Asy-Sya'ab, yang mana beliau berada di kota Madinah. Syekh Abdullah bin Abdul Baqi Asy-Sya'ab tinggal di kota Madinah. Beliau ini termasuk orang yang mendapatkan karunia besar dari Allah SWT, yaitu bisa sering bermimpi Rasulullah hingga dapat berjumpa dengan Rasulullah di waktu jaga. Ada sesuatu yang selalu beliau lakukan terhadap tamu-tamu yang datang ke kota Madinah, yang mana tamu itu kalau mereka datang dari kota Hadramaut, maka Sidin akan bersemangat untuk menanyai mereka. Ujar Sidin, tolong kabarkan dengan aku siapa gerang As-Sayyid Ahmad bin Umar bin Sumaid itu. Napa gerang gawiannya, napa gerang nani urus oleh Ahmad bin Umar bin Sumaid itu di kota kalian di Hadramaut. Karena aku setiap kali berjumpa dengan Rasulullah SAW, aku akan mendengar Rasulullah itu selalu memuji-muji Sayyid Ahmad bin Umar bin Sumaid ini. Pujian-pujian yang luar biasa yang beliau ungkapkan. Lalu mereka pun menjawab, oh Habib itu kah? Itu wahai Syekh, gawin Sidin nang Sidin lazimi adalah berdakwah kepada Allah dan membawai orang untuk berdakwah. Nah, Sidin membawai orang untuk berdakwah kepada Allah, dan Sidin menjadi juru dakwah nang sangat aktif. Oh gitu kai, gitu. Sekalinya hingga Nabi SAW sangat cinta kepada beliau dan selalu memuji-muji kepada beliau. Kata Habib Ahmad, kata Syekh Abdullah bin Abdul Baqi Asy-Sya'ab. Nah itu tuh, jadi Habib Umar itu kan program Sidin itu ilmu dakwah, ilmu amal dan dakwah. Jadi Sidin sangat mengedepankan dakwah. Jadi bila murid Sidin itu cangkal ke dakwah, imong itu amalan Habib Umar. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid ini Sidin mengajar hingga penduduk Shibam, yang mana Shibam ini suatu lembah di Hadramaut. Malah jadi buahnya itu hakun aja ke orang-orang pinggiran, mana-manakah mengajarkan pelajaran-pelajaran yang mendasar. Sehingga sampai-sampai penduduk Shibam itu menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Ini kan tadi nanti dipuji oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya seorang Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas, beliau juga sering berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah SAW waktu jaga. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun minta lampian supaya diberikan Al-Fathul Kabir. Al-Fathul Kabir artinya pemberian yang besar, minta suatu karunia, suatu hadiah yang sangat besar. Lalu Rasulullah menjawab, kalau ikam hendak mendapatkan Al-Fathul Kabir, itu ada di sisi Ahmad bin Umar bin Sumaid. Apa dengan hal itu? Jadi berkurang. Nah, jadi dari itu kan ada kisah-kisah kayak itu lah. Nah, kalau nawahnya yang ini kita bisa menawar kan. Kita guru sekumpul itu mengisahkan Mama Sidin bertemu Rasulullah di waktu jaga. Jadi ada ya, teruslah kisah orang itu kan, orang bertemu Nabi waktu jaga itu ada kisahnya. Ma percaya harinya lagi kan. Jadi ketika itu mendengar Rasul mengatakan pemberian besar itu ada pada Ahmad bin Umar bin Sumaid, akhirnya Habib Muhammad Al-Attas tadi pergi ke Shibam. Shibam ini kan daerah lembah di Hadramaut, hingga dapat mendatangi atau menemui Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Lalu kata Habib Muhammad Al-Attas, wahai Ahmad, Nabi telah
mengarahkan aku kepada sampian. Allah minta suatu kepada Nabi, dan Nabi ambil lawan Ahmad. Nah, waktu itu kan iya perpindahan ku terima. Tapi syaratnya ikam harus hakun menggunakan lidahmu untuk berdakwah kepada Allah. Nah, bui orang kepada kebaikan. Jadi mengajar kan, atau berceramah untuk mengajak mengingatkan orang yang lupa agar kembali kepada Allah. Itu amalannya. Akhirnya aja ulun sanggupi wahai Habib mulik, akhirnya sering pun Habib Muhammad Al-Tasmi berdakwah kepada Allah. Oh, ternyata dengan demikian beliau pun mendapatkan nangaran dari hadiah yang besar dari dapat itu akan beliau inginkan itu karena sering berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitulah hebatnya atau kemuliaannya orang yang berdakwah kepada Allah. Maka kita berdakwah itu macam-macam caranya kan, dengan profesi yang kita miliki. Maka kita punya peran untuk berdakwah kepada Allah. Apapun profesi kita itu ada situ celah-celah kita untuk berdakwah kepada Allah. Ya, paling kadang kan kita dengan menampilkan bagaimana yang benar dalam kita bekerja sehari-hari itu pun hukumnya dakwah kepada Allah. Contoh-contoh yang kita berikan kepada orang lain yang baik-baik itu adalah hukumnya dakwah kepada Allah. Walaupun yang dakwah kepada Allah itu secara pastinya adalah dengan mengajarkan ilmu tadi, memberikan pengetahuan kepada orang lain. Sehingga Umar bin Abdul Aziz, seorang raja yang adil, bijaksana, dan termasuk khalifah yang Rasyidin, kata beliau, man amila ala ghairi ilmin kana ma yusibu aktsara mimma yuslihu. Jadi kita jangan bangga banyak isi ibadah, jangan bangga banyak isi amalan. Kenapa? Siapa yang beramalan tapi tidak ada petunjuk ilmu dalam amalan itu, maka nilainya lebih banyak nama rusak daripada yang baik. Tagenal radau daripada tambalannya namanya. Nah, tagenal luang pada tambalannya itu kalau orang beramal tidak berdasarkan ilmu. Jadi kita cuma ngaji banyak-banyak. Walaupun sekarang belum teramalkan, tapi sudah siap ilmunya itu kan pengetahuan. Atau sambil kita beramal, sambil kita menuntut ilmu. Jikalau ada seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala, yang mana ibadahnya itu sudah sama dengan ibadah malaikat di langit, tapi kalau ada ilmunya, maka orang itu adalah orang yang merugi. Ilmu tanpa amal bagikan gila, dan amal tanpa ilmu tidak akan terjadi. Jadi orang berilmu harus diamalkan bagikan gila. Nah, maka kada pakai ilmunya. Tapi bila orang beramal kan cangkal, kada ilmunya, maka ilmunya, amalnya kada ada hasil, kada bernilai. Ada kisah dari orang berwudu, bila sampai kepala kada disabui. Berapa tahun? 60 tahun wudu kada suruh nyapu kepala. Asal sunat hukumnya. Sedang loh nah. Saking apa? Dari itulah kan kayak daerah di mana kan ini kita di sini kan sekolah SD kan tahu cara berwudu yang benar kan. Ini kayak Pak di pedalaman kayak Pak. Kan wudu ya bisa. Bila wudu muha, tangan, telinga, betis kan, atau telinga ada buat juga ini sunat Pak. Jadi wujudnya seperlunya aja wudu aja. Mungkin banyu tidak ada setelah sayangnya yang banyu. Jadi muha, tangan, betis selesai. 60 tahun, itu kelakuan. BSD Tuhan takon nailan tuan guru. Orang guru yang wudu kayak ini. Nah aja guru betul wudu pian kayak itu. Tak sah. Tapi apa lagi? Ulangi sebanyak 60 tahun tuh diulangi. Nah, urut mau langsung bayar aja gawian gila. Nah, siangnya deh. Nah, jauhnya kita lah. Alhamdulillah syukur kita kan. Nah, kita nih jauh-jauhnya lawan pesantren nih tahu aja di hukum cara berwudu. Atau kalau sekolah sama sekali kan ada aja orang lagi di wudu kan. Nah, alhamdulillah kita nih kayak paling daerah kayak apa sawat 60 tahun wudu kada tahu beda kepala tuh sunat Pak, menyapu kepala tuh punya wajib bukan sunat.
Rasulullah SAW pernah ditangi oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berkirim salam lampian. Dan Allah Ta'ala menyampaikan lampian, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba itu inya sudah kuberi iman, dan imannya tuh kada pacang kawa bertahan dan kada pacang kuat imannya kecuali ku berikan dia kekayaan. Nyamannya lah sama nabi iman sugih pulang. Ada di antara hambaku tuh kayak itu, inya aku beri iman supaya imannya jangan pacol, supaya imannya jangan lepas, ku beri sugih. Sugih itu pacang menguatkan imannya. Seandainya hambaku tuh ku jatuhkan miskin, jatuhkan jadi miskin, maka dia akan berubah jadi hamba kena kafir. Jadi Allah Ta'ala menyugihkan si hamba itu supaya selamat. Nah, hendaklah inilah. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, sugihkan kami bersama dengan ilmu. Jadi sugih dia alim pulang lah. Nah, itu kan. Itu untuk benar lah. Mungkin kita melihat kayak ini deh. Nah, jadi orang tuh disugihkan Tuhan harus supaya orang tuh jangan sampai lepas imannya. Berarti orang ini ibadahnya syukur kepada Allah Ta'ala. Ada pulang Tuhannya di antara hamba-hambaku itu, ku beri iman, maka imannya itu akan baca kau bertahan. Kecuali ku jatuh miskinkan orang itu. Dikarenakan Tuhan miskin orang itu, dengan kemiskinan itu imannya bertahan. Jika alasannya ku sugihkan Tuhan, iya baca di kafir. Kenapa? Iya ada bersyukur. Biar sugih, kenapa aku bisa mobil kada aku bawa raun-raun. Nah, raun asar dari nah lo sudah yang lo kita sampaikan ke sana. Nah, penting-pentingnya apa sudah yang lo sugih bang. Nah, mereka tahu sudah sugihan makin meninggalkan sebanyak makin bersugih. Nah, kayak itu ada manusia yang kayak itu bila disugihkan Tuhan baca menjadi kafir. Gara-gara ada bersyukur loh nikmat tadi. Nah, saat kalau bila kita sugih itu pasti kita bersyukur belum tentu loh. Nah, maka Tuhan akan dia miskin supaya ada gangguan loh nih. Kebanyakan harta karena ini itu diurus pas lagi ibadah sampai yang lupa lawan Tuhan. Nah, kira-kira pun kita nih kayak ini loh nih. Jadi kan musugih ini lah. Ada musugih ini lah. Ya hanya sugihan berarti kita ada tongkol sini loh nih. Apa ini sibuk tuh bang? Nah, ada mau urus kambing, loh nih. Ada mau urus hadangan, ada mau urus iwak, loh nih. Ada mau urus ayam, loh nih. Bisnis berdaan. Nah, kalau tongkol sini kita nggak sugih berdaan nah. Banyak urusan masing-masing ngurusi harta. Nah, tetap. Jadi kalau kita menang hikmah itu kan Allah Ta'ala itu pasti selalu bijaksana dalam segala tindak tanduk perbuatan, dalam segala tindakannya. Selalu bijaksana Allah Ta'ala berbuat itu. Karena dia Tuhan itu menjamin hamba. Ada pulang ya Tuhan. Nah ini sakit lagi nah. Di antara hambaku itu kada cocok imannya tuh supaya bertahan kecuali dengan garing. Nah, garing ya orang nih. Dengan garing terus tuh imannya terpelihara. Terjaga malah bisa meningkat imannya. Amun kok kesehatan ya Tuhannya bisa jadi kafir kan. Ada bersyukur dengan kesehatan. Nah. Dan di antara hambaku gitu ada orang kada cocok imannya kecuali kuberikan kesehatan. Jadi imannya ditopang dengan kesehatan. Jadinya dengan sehat itu akan menggunakan kesehatannya untuk meningkatkan keimanannya. Jikalau kugeringakannya bisa pandir bisa paksa kajian dan aku kata Allah Ta'ala bisa sangka lawan Tuhan akhirnya bisa jatuh menjadi orang yang kafir. Nah, jadi macam-macam deh. Kata kawan kita mau ukur orang kita kan, makanya ini kurang lebih lah aku nih. Sekolah sama, loh nih, gawian sama, apa bedain hasilnya? Kata kawan kita kayak itu kan, karena semuanya itu Allah Ta'ala mempunyai hikmah atas perlakuannya kepada setiap hamba-hambanya. Nah, Sayyidi Muhammad bin Hadi As-Saggab radhiyallahu anhu mengisahkan ada dua orang malaikat bertemu di atas langit. Tiba turunan ke bumi, naikkan pulangnya malaikat itu akan turun di langit bang.
Habis tugas di bumi naikkan ke langit. Lalu berkisahan malaikat nih. Nah, dia seikung aku tadi turun ke dunia, urusanku aneh bin ajaib. Kenapa? Aku disuruh Allah Ta'ala untuk menggagalkan suatu syahwat, suatu keinginan yang diinginkan oleh seorang wali. Wali Allah Ta'ala gering sakaratul maut, sudah bertahun-tahun dia taat kepada Allah. Lalu ketika inya hendak mati, ganggu istirahatnya, hingga dia samalaman kata kau guring. Mati si wali tadi baru sempat dia mendapatkan keinginan yang ia inginkan. Artinya kan hendak guring itu tak ganggu pas mati. Nah saya kata Jepang lah keinginan tuh nggak nyaman guring tuh tak nyaman. Pada guring orang giring tadi kan. Nah, ternyata diganggu dengan demikian oleh si malaikat tadi. Ujar nalain pulang aku disuruh Tuhan ke dunia ajib juga. Lawanan lawan sampian bidaran pemuk. Ada orang kafir menamakan iwak. Iwaknya kada ada tamu kecuali di lautan. Yo benar nih. Di antara orang kafir itu lawan lautan itu 7 lautan. Nah, di mana ini kita ini kan mulai Indonesia kita di Kalimantan ini. Ada 7 laut. Jauhnya benar tuh. 7 laut yang dilewati hanya kamu iwak itu. Bukan apa ngarannya lah. Bukan apa ngarannya. Sarang hiyo kan iwaknya. Sarang hiyo. Iwak sarang hiyo ngarannya. Wah Korea nih. Wah Korea kan sarang hiyo ta. Nah, balik paham balik ada loh nih. Iya sarang hiyo tuh wah Korea loh. Ada sarang paus deh lah, sarang hiyo aja. Nah, ibu bener deh iwaknya nih kan 7 macam lautan, hanya tamu iwak tadi. Allah Ta'ala suruh iwak tadi dihargakan 7 tuhnya iwak ini kan abu kunyongnya nah diharga terus oleh si malaikat nih. Nah, di lautan tadi bokunyong itu malaikat ini lah. Untung malaikat gak ada manusia tuh menakannya singgah di rest area loh kan. Kan empat istirahat untuk 4 guring mana 4 makan kan 4 kali aja singgah di rest area apa aja nih dirasain nasi sop bakso jenah aja ada kita. Ambu istilah kan kada di rest area banyak bener. Tabung ada rest area singgah terus 4 kali singgah. Nah kenyang aja parut sehat tawa. Nah kita berkat wali Allah Ta'ala lah. Cara saya bakso gratis lah. Di rest area. Nah, ini malaikat kada pakai rest area kan ya, harga terus. Nah, 7 lautan diharga iwak tadi. Nah, iwaknya dibeli juga malaikatnya buka juga antara apa? Bukan di ponyong. Kapung terus. Sekalinya diburu-buru supaya karena jebak, pas karena jebak. Tabulujur orang nang masang apa? Tinggi kah atau apa kah? Pas karena. Nah, karena jual sampai kan bagi orang kafir nang anak mati ini namakan iwak tadi. Itu berapa kan harganya? Bukhari, ayo jurang lah atau orang masih kafir di dapat iwak tadi, tuhuknya mah akan 7 lautan nang iwak tadi mana pokok dia dan hanya sampai ke mana ke jebak iwak tadi kan. Nah, kayak Zakarinjil misalnya hanya sampai kepada orang kafir tadi Bukhari. Orang kafir yang mati sudah. Lalu turun malaikat dari langit pulang nih, artinya nanti tinggi lagi lah. Oh tadi malaikat ini belum sampai ke langit lagi lah, belum sampai ke langit ini masih turunan. Kalau tong gewian dah anak berikan ke langit kan, lalu malaikat yang kita tinggi lagi pangkatnya mungkin nah turun mulai langit. Memisahkan, mengkonfirmasi. Ujar malaikat yang seikungnya ini, ikam berdua malaikat berdua sudah selesai tugas, jangan heran, jangan ajaib. Aku disuruh Allah Ta'ala memecahkan kisah ikam nih. Kenapa? Karena ini kan misteri nih. Orang wali diganggu sepeda guring pas mati gitu. Nah,
mati dalam keadaan kada mendapatkan keinginan hana guring tadi kan tagenggu. Kalau sakaratul maut nih. Abu Nawas tak unik. Abu Nawas bilang guring itu apa? Nyaman kah? Ada kah? Ujar Abu Nawas guring itu nyaman. Amun guring itu nyaman, merasa kan guring. Guring itu merasa lah. Nah merasa itu kan waktu ngantuknya aja lah. Hilang, ada merasa lagi lah. Bangun, udah bangun tuh, lain guring kan. Jaga sih, segar awak orang aja guring. Guring itu merasa lah. Ada merasa lah kan. Nah jurang Abu Nawas amun guring itu nyaman, benar rasanya. Nah, berarti guring itu lain apa? Lain apa nih? Lain kenyamanan lah, bukan suatu kenyamanan karena ada rasanya. Nah, itu aja Abu Nawas. Nah, guring itu adalah ngantuk itu Abu Nawas adalah penyakit. Nah, obatnya itu guring. Nah, jadi kan dengan mengobati ngantuk, baru guring. Akhirnya nyaman lah. Nah, artinya mengganggu kita tuh ini hilang kan. Gara-gara kita bawa guring. Nah, jadi ngantuk itu penyakit. Guring itu tetambahnya. Jadi walaupun kita ada masalah guring, tapi guring itu menjadi obat bagi ngantuk. Lalu kan kita ngantuk tuh kada guring kan kita tak ganggu. Nah, maka nyamannya guring itu adalah sebagai obat dari rasa ngantuk. Nah, itu kisahnya. Lalu datang malaikat tadi mengisahkan kisahnya. Orang nang saiko nang wali tadi di sini itu banyak mengerjakan ibadah seumur hidup, tapi ada satu kemaksiatan lagi yang belum selesai, belum diampuni Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menghendaki agar dia ditegah daripada keinginannya itu supaya dapat pahala. Pahala apa? Pahala dengan kesabarannya atas terganggunya guring tadi dan dosa diampuni, sabarnya diampuni, hingga nanti di akhirat dia tidak lagi berdosa karena dosanya sudah dikifaratkan Allah Ta'ala di dunia. Itu sebabnya jadi aku disuruh mengganggu supaya yang guring jadi bisa lalu meninggal dunia tanpa membuat dosa. Adapun orang kafir, dia melakukan kebaikan-kebaikan selalu Allah Ta'ala balas di dunia, tapi ada satu kebaikan yang belum Tuhan balas lagi. Wajar saja orang kafir tuh sehat awaknya, lancar rezekinya, nyaman urusannya, bertambah hartanya. Itu orang kafir tuh. Malah orang kafir tuh kan jadi bos lah bila para raya nih THR. Yalah. Nah, jadi selamat hari raya tuh kadang-kadang ada THR. Bila ada THR kacau. Selamat hari raya tuh. Ada THR-nya lah, kacau. Ini aja, hilangkan THR-nya ya Pak. THR hilangkan selama hari raya. Paham lah. Selamat hari raya itu bila ada THR, kacau. Coba hilangkan THR-nya selama hari raya. Paham ya? Nah, bakso ada BS bako, katakanlah bakso bila ada BS bako, paham lah? Paham lah? Nang taruhan pahamnya, ngeri lah. Bakso bila ada BS bako, bakso bila ada BS bako, ya lah. Lakukan kan mengarah sekali. Selamat hari raya itu bila ada THR kacau, yalah bila ada THR kan selama hari raya. Ada THR Pak. Itu kisahnya. Nah akhirnya banyak kebaikan dibalas Tuhan di dunia orang kafir tuh. Ada satu kebaikan dibalas Tuhan. Nah orang kafir itu bila ada kebaikannya harapannya di akhirat karena minta sama Tuhan balasan. Nah jadi orang kafir itu ada di tempat yang ada suatu kebaikan yang ada balas di dunia. Nah sebutin kebaikan lagi maka orang para mati di orangnya dah. Nah maka mungkin nilainya ini gena kira lah. Nah sampai malaikat disuruh bayariakan oleh 7 lautan malaikatnya.
Apalagi itu 7 laut ku seberangi dia, apalagi itu 7 sumur kan. 7 sumur aku mandi. Adalah bilang itu 7 sumur aku mandi itu kan. Adalah punya tadi kita apa? Kisah Nabi Tampon. Ini 7 lautan malaikat maha akan tadilah. Benar-benar berikan kebaikan itu sampai demikian sesuai balasannya. Nah, dibalas Tuhan di dunia supaya di akhirat tidak punya kebaikan sama sekali. Akhirnya Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka, itu bukanlah suatu kejaliman dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu memperlakukan hamba kan sedikit pun tidak akan menjalim sama sekali. Ya, inilah dapat kita baca, semoga manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya ilmu yang manfaat serta masalah dirinya dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berkat syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.